Tetapi kandidat pertama tersebut belum tentu dia nanti yang akan menempati posisi lowongan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Vivo. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Di video ini ya teman-teman, saya ingin berbagi cerita tentang salah satu pengalaman saya ketika saya menjadi bagian dalam tim seleksi calon staf baru di kantor ini. Yakni mengenai faktor rezeki ya, faktor rezeki dalam mendapatkan pekerjaan. Kenapa saya ingin bercerita ini? Karena memang rezeki sangat berpengaruh nyata terhadap siapa yang akan menempati posisi lowongan itu. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe atau like apabila video ini bermuatan hal positif dan bermanfaat. Ketika saya ikut dalam tim seleksi calon staf baru, itu saya sering mengalami hal-hal semacam ini. Dari berbagai tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, kemudian tes kemampuan dasar dan kompetensi, hingga interview dengan saya, biasanya mengerucut kepada 5 orang dari 1 orang yang dibutuhkan. 5 orang tersebut biasanya akan masuk ke dalam tahap berikutnya, dan dari kelima kandidat tersebut tentu ada kandidat yang utama ya. Jadi biasanya itu yang sudah memang kita anggap yang terbaik, yang sesuai dengan urutan. Tentu ada kandidat pertama, kedua, dan seterusnya. Dan tentu saja kandidat pertama tersebut biasanya adalah kandidat yang terbaik. Ada memang kandidat pertama tersebut memang kandidat terbaik hingga bisa lolos seleksi sampai mendapatkan kontrak kerja. Namun gak jarang juga kandidat kedua, 3, dan sampai dengan kelima dia yang bisa mendapatkan kontrak kerja. Kejadian tersebut bisa didasari atau dilatar belakangi oleh banyak hal. Biasanya kadang kenapa kita memilih kelima kandidat ya, karena biasanya kalau misalkan yang kandidat pertama nggak lolos kan masih ada kandidat kedua, lalu kemudian ada kandidat ketiga, dan seterusnya. Nah, yang pertama dan yang kedua biasanya nggak lolos itu bisa berbagai macam hal yang terjadi. Bisa ada yang nggak lolos psikotes, kemudian ada yang nggak datang pada saat interview user, atau bahkan ada yang nggak ada kabarnya, dan ada juga yang mengundurkan diri, atau bahkan ada juga yang karena masa lalu dari tempat kerja sebelumnya. Sehingga dari kejadian-kejadian yang pernah saya alami tersebut teman-teman, saya mengambil kesimpulan bahwa yang terbaik kompetensinya belum tentu nanti dia yang akan menempati lowongan tersebut. Makanya saya pernah bilang pada video sebelumnya bahwa jika Tuhan sudah berkehendak padamu, nggak ada siapapun yang bisa menepisnya. Karena selain bersaing dalam kompetensi, kemampuan, dan lain sebagainya, teman-teman, para pelamar juga bersaing dalam hal berdoa ya, tentu saja. Karena siapa yang bisa meraih simpati dari Tuhan untuk mendapatkan rezeki darinya, maka insya Allah tentu saja dia yang akan dipilih dan menempati posisi itu. Jadi teman-teman, berdasarkan apa yang pernah saya alami dalam ikut tim seleksi tersebut, saya betul-betul meyakini bahwa yang namanya rezeki itu memang ada. Dan buktinya banyak sekali saya mengalami kejadian bahwa yang kita anggap awalnya itu adalah calon terbaik dengan kompetensinya yang bagus, terus kemudian kemampuan dasarnya oke, semuanya sudah dianggap bagus, ternyata misalkan ada yang mengundurkan diri karena berbagai macam hal ya, tentu tidak bisa kita ceritakan latar belakangnya. Ada juga yang psikotesnya nggak lolos, atau bahkan mungkin yang kesehatannya tidak memadai atau tidak sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Banyak, sehingga jika teman-teman ada bersaing dengan orang yang teman-teman anggap lebih pintar, atau mungkin bisa jadi Anda anggap lebih kompeten, belum tentu dia nanti yang akan menempati posisi itu. Belum lagi nanti ketika teman-teman itu sudah misalkan katakanlah dari tim seleksi itu sudah dipilih katakanlah 3 orang dari 1 orang yang dibutuhkan, lalu kemudian disodorkan kepada user atau calon atasannya. Kalau sudah menghadap kepada calon atasan, maka kadang di situ sudah sesuai dengan minat atasannya, karena semua kompetensi, kemampuannya, psikotesnya, hasil kesehatannya sudah misalkan oke. Atasannya tinggal pilih siapa. Nah, di situ juga tergantung dari kesesuaian dengan calon atasannya. Atasannya menginginkan orang yang seperti ini dan itu. Jadi teman-teman, dari situ bahwa memang rezeki betul-betul berpengaruh nyata terhadap
seseorang mendapatkan pekerjaan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe atau like apabila video ini bermuatan hal positif dan bermanfaat. Salam. Di video ini saya ingin berbagi tentang salah satu pengalaman saya. Jangan ketawa deh.